Mereka pun langsung menggeledah kontrakan Eki. Awalnya di sini pihak polisi tidak menemukan keberadaan Eki, guys. Namun di sini ada hal yang lebih serius lagi yang ditemukan oleh pihak polisi. Mereka menemukan 2 box kontainer plastik yang sangat mencurigakan, guys, karena 2 box kontainer ini mengeluarkan bau yang tidak sedap. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Detektif Satria. Jadi di video kali ini saya akan membawa cerita kriminal yang datang dari Indonesia, yaitu pembunuhan sadis terjadi di Bekasi, Jawa Barat tahun 2021. Pembunuhan ini, guys, dilakukan oleh seorang pria berusia 34 tahun. Ia membunuh korbannya dengan cara mencekik, lalu memutilasi korbannya menjadi 7 bagian. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata jasad korban ini sudah ia simpan selama 1 tahun di kamar kosnya, guys. Nah, bagaimanakah cerita selengkapnya? Tanpa perlu panjang waktu lagi, langsung saja kita mulai cerita kronologinya. Let's go. Jadi nama korban pembunuhan sadis ini adalah Angela Hidriati Wahyuningsih yang biasa dipanggil Angela atau Ati, yang berusia 51 tahun. Diketahui juga, guys, bahwa Angela ini tinggal di sebuah apartemen di wilayah Jakarta. Dan mengenai latar belakangnya tidak bisa banyak terungkap, guys. Namun sejauh informasi yang telah saya peroleh, bahwa Angela ini adalah seorang wanita karir dan juga seorang ibu. Selain itu, Angela ini pernah menjadi seorang mantan aktivis wahana lingkungan hidup dan pernah juga dia bekerja sebagai wartawan di Femina. Informasi ini pun diperoleh dari akun Twitter yang bernama @rinilucia. Selama berkarir sebagai wartawan, Angela pernah mendapatkan penghargaan atas karya jurnalistiknya, guys, oleh mantan Menteri Kesehatan, yaitu Ibu Siti Fadila Supari. Menurut Ibu Siti Fadila, karya jurnalistik yang dibuat oleh Angela ini berjasa karena menyorot isu flu burung di masa itu. Kemudian kakak kandungnya Angela yang bernama Turyono juga pernah mengatakan kalau adiknya ini adalah orang yang sangat baik dan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan informasi sebelumnya itu diketahui kalau Angela ini pernah memiliki seorang anak perempuan bernama Anna yang sudah tewas 2018 lalu. Penyebab anaknya Angela ini tewas karena terjatuh dari lantai 33 dari sebuah apartemen yang ada di kawasan Kuningan. Anaknya ini jatuh dari apartemen pada tanggal 20 Mei 2018. Dan sejak saat itu, Angela pun sudah bercerai dengan suaminya. Kemudian pada tanggal 17 Juni tahun 2019, bahwa Angela ini pernah mengajak mantan suaminya untuk berjumpa. Dengan tujuan, Angela ingin mengambil paspor dari mantan suaminya yang nggak sengaja dibawa oleh mantan suaminya dulu. Tujuan Angela mengambil paspor dari mantan suaminya ini, guys, karena ia berencana akan terbang ke Amerika untuk menjumpai sahabatnya yang ada di Colorado. Dan selain itu, ia juga berencana akan resign dari kerjanya. Tidak lama setelah ia menjumpai mantan suaminya, Angela diinfokan menghilang, guys. Berita kehilangan Angela ini berawal dari laporan rekan kerjanya kepada keluarga Angela yang ada di kota Bandung. Dan keluarga Angela pun juga merasa curiga karena setelah 1 bulan mereka tidak mendapatkan kabar sedikit pun dari Angela. Nah, guys, kalian masih ingat nggak? Tadi saya ada menyampaikan bahwa Angela akan terbang ke Amerika pada tanggal 17 Juni tahun 2019, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-51 tahun. Nah, sejak saat itulah, guys, keluarganya tidak pernah mendapatkan kabar dari Angela lagi. Dan lalu keluarga Angela memperoleh informasi kalau Angela ini sempat mengunjungi beberapa kantor tempat ia bekerja yang ada di wilayah Jakarta dan Cibinong dari tanggal 21 Juni hingga 23 Juni. Selain itu, Angela juga diketahui masih melakukan obrolan di grup WhatsApp kantornya. Dan saat itu Angela sedang berada di salah satu hotel yang ada di kota Bandung
untuk melaksanakan tugas dari kantornya. Selain itu juga diperoleh postingan foto dari akun Instagram pribadinya Angela yang bernama @siniati. Postingan foto itu berlatarkan di sebuah ruang tunggu bandara yang dipost pada tanggal 28 Juni. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi keluarga dan juga kita semua guys, kenapa tiba-tiba Angela memutuskan kontak dari keluarganya dan suaminya dan mantan suaminya. Angela juga menyadari akan kehilangan Angela ini, sehingga mantan suami Angela pun mencoba menghubungi sahabatnya yang ada di Amerika. Dan kata sahabatnya bahwa Angela ini tidak pernah datang ke tempat dia di Amerika. Mendapatkan kabar seperti itu pun, akhirnya mereka merasa curiga bahwa foto yang ada di akun Instagram pribadinya Angela, yaitu foto berlatarkan di sebuah ruang tunggu bandara, bukanlah Angela yang ngepost, karena Angela sudah menghilang sejak 9 hari yang lalu sebelum foto itu dipost. Jadi keluarga Angela, karena sudah tidak mendapatkan kabar dari Angela selama 1 bulan, akhirnya keluarganya memutuskan untuk membuat laporan tentang kehilangan Angela ke Mapolda Jawa Barat guys. Dan pihak polisi pun dan juga keluarga Angela langsung mencoba mencari jejak keberadaan Angela. Namun hasil pencarian itu tidak juga mendapatkan hasil. Nah, ada sebuah petunjuk kalau keluarga Angela sempat teringat kalau Angela ini memiliki kedekatan dengan seorang pria yang berusia 38 tahun yang bernama Eki. Dan dikabarkan juga Eki ini sudah mempunyai istri. Walaupun sudah ada petunjuk tentang kedekatan Angela dengan Eki, namun petunjuk tadi guys belum juga menjadi jawaban tentang titik terang kehilangan Angela ini. Bahkan saat Eki ditemui di stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Eki mengaku kalau ia tidak tahu di mana Angela berada. Jadi nama lengkap Eki ini adalah M. Eki Listianto yang berusia 34 tahun. Dan katanya Eki ini juga dilaporkan menghilang oleh istrinya. Dan kata istrinya saat itu Eki mengirimkan pesan singkat ke HP-nya bahwa Eki ingin pergi ke mesin ATM. Namun setelah itu istrinya tidak mendapatkan kabar lagi dari Eki. Hal ini pun tentunya membuat istri Eki menjadi khawatir. Dan akhirnya lalu istri Eki melaporkan hal itu ke kantor polisi Bantar Gebang. Dan polisi pun langsung menindaklanjuti tentang kehilangan Eki ini selama 6 hari. Dari pencarian tersebut membawa pihak polisi ke sebuah kontrakan yang ada di Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat guys. Yang dimana kontrakan itu adalah tempat Eki menyewakan kamarnya guys. Dan infonya juga kalau Eki ini sudah nunggak uang sewa beberapa bulan, sehingga ada kertas tertempel di kontrakan Eki dengan tulisan untuk teguran Eki. Ketika pihak polisi sudah tiba di kontrakan Eki, mereka pun langsung menggeledah kontrakan Eki. Awalnya di sini pihak polisi tidak menemukan keberadaan Eki guys. Namun di sini ada hal yang lebih serius lagi yang ditemukan oleh pihak polisi. Mereka menemukan 2 box kontainer plastik yang sangat mencurigakan guys, karena 2 box kontainer ini mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sehingga pihak polisi pun mencoba memeriksa 2 box tersebut. Setelah mereka periksa, ternyata 2 box kontainer plastik itu berisikan jasad yang sudah termutilasi menjadi 7 bagian. Selain itu, pihak polisi juga menemukan baju korban dan juga kartu tanda pengenal korban guys. Dari kartu tanda pengenal tersebut menunjukkan bahwa jasad ini bernama Angela Hindriati Wahyuningsih yang telah menghilang di pertengahan 2019 lalu. Lalu Direktorat Metro Jaya meyakini bahwa jasad mutilasi yang ditemukan pada tanggal 29 Desember 2022 memang betul itu adalah Angela. Selain itu, Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya juga mengatakan bahwa jasad yang dimutilasi yang ditemukan di daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memang betul juga itu adalah Angela yang berusia 51 tahun guys. Nah, di waktu bersamaan saat polisi sedang menggeledah kontrakannya Eki, tiba-tiba Eki ini sudah tiba ke kontrakannya. Namun karena Eki mengetahui ada polisi di kontrakannya, Eki pun langsung berusaha kabur guys. Ya, akhirnya Eki berhasil ditangkap oleh polisi.
Jadi saat polisi sedang menggeledah kontrakan Eki ini berusaha kabur menggunakan sebuah mobil serta ditemani oleh seorang wanita guys, yang kabarnya itu adalah pacar barunya. Ia berpacaran dengan wanita itu melalui sebuah aplikasi guys. Jadi setelah Eki ini ditangkap dan juga dengan pacarnya tadi, ternyata pacarnya ini tidak terlibat dalam kasus tersebut guys, dan pacarnya juga tidak mengetahui bahwa Eki melakukan pembunuhan tersebut. Sehingga wanita yang menjadi pacar barunya Eki ini pun langsung dilepaskan oleh pihak polisi. Nah, sampai di sini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Bagaimanakah hubungan Eki dengan Angela? Apakah sekedar teman dekat atau pacaran? Oke, jadi menurut berita yang saya peroleh guys, bahwa Angela dan Eki ini ternyata sudah pacaran sejak bulan Juni 2021 lalu. Eki mengungkapkan kalau ia lebih nyaman berpacaran dengan wanita yang lebih tua dari dia. Diketahui bahwa Angela ini lebih tua dari Eki 20 tahun jaraknya. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun menjadi retak sebab mereka bertengkar setelah 6 bulan pacaran gara-gara si Angela ini meminta kepada Eki untuk segera menikahinya. Eki yang mendengar permintaan itu pun ia merasa keberatan karena Eki ini sudah mempunyai istri dan anak guys, sehingga Eki pun tidak mau menerima permintaan tersebut. Jadi Eki ini menikah setelah berkenalan dengan Angela 2018 lalu. Dan kemudian Eki pun mengungkapkan kalau ia mendapatkan ancaman dari Angela, bahwa Angela mengancam kepada dirinya kalau ia akan melaporkan kepada istri dan anaknya karena selama ini Eki berpacaran dengan dirinya. Eki yang mendapatkan ancaman tersebut pun ia menjadi marah dan mencekik Angela hingga tewas guys. Setelah Angela tewas, Eki pun membiarkan jasad Angela tergeletak di kamar kosnya selama 2 minggu. Setelah 2 minggu kemudian pun Eki memutilasi jasadnya Angela menjadi 7 bagian kan, dan kemudian pun mengisinya ke dalam 2 box kontainer plastik dan menyimpannya di dalam kamar kosnya. Saat diperiksa oleh polisi, Eki mengatakan motif dia memutilasi Angela ini karena ia bingung mau membuang kemana jasadnya Angela dan mau menguburkan di mana. Nah, jasadnya itu kan sudah disimpan selama 2 minggu. Tentunya ini menimbulkan bau yang tidak sedap di kamar kosnya. Untuk menutupi bau tidak sedap itu, Eki memiliki akal dengan cara ia menaburkan bubuk kopi di ventilasi dan di sudut ruang kamarnya, agar bau tidak sedap itu tidak terciumkan oleh warga di sekitar. Jadi Eki ini sudah menyimpan jasadnya Angela ini selama 1 tahun, dan dikabarkan juga Eki sering tidur di kamarnya itu dengan ditemani oleh 2 box kontainer tadi guys yang berisi jasad Angela itu. Untuk memastikan bahwa jasad tersebut adalah Angela, pihak polisi pun melakukan tes DNA guys. Dan hasil tes DNA itu positif dengan anaknya Angela, yaitu Anna yang sudah tewas 2018 lalu. Setelah mendapatkan hasil tes DNA itu adalah positif, dan lalu jasad Angela pun langsung dimakamkan di samping lihat anaknya guys. Nah, itulah tadi cerita sedikit mengenai kasus pembunuhan Angela yang dimutilasi menjadi 7 bagian. Cerita yang sangat mengerikan guys. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe, dan juga di share ke sosial media kalian semua, agar kawan-kawan kalian juga mengetahui akan cerita ini. Saya Satria Jonda undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan informasi yang tidak tepat. Silakan kawan-kawan komen di bawah untuk memberikan masukannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.